Belasan warga Gang Demak gugat class action gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pematang Siantar ke pengadilan. Belasan warga Gang Demak Jalan Singosari, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dinyatakan reaktif COVID-19 pada awal April 2020 lalu. Akhirnya menggugat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pematang Siantar. Surat gugatan class action tersebut diprakarsai oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pematang Siantar untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sebanyak 11 orang warga Gang Demak menggugat gugus tugas yang dipimpin Wali Kota Hefriansyah Nur pada Senin 29 Juni 2020. Gugatan warga ini dikuasakan kepada Ketua RT Abdul Wahid yang juga sempat dinyatakan reaktif COVID-19 dan diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jasmen Saragi Pematang Siantar selama 20 hari. Kuasa hukum warga Gang Demak, Binari Situmorang mengatakan, gugatan warga bersifat class action di mana materinya adalah penanganan COVID-19 kepada warga Gang Demak dinyatakan reaktif. Dalam hal ini, Ketua RT Abdul Wahid sebagai kuasa warga bertindak menggugat class action dan sudah dilegalisir oleh pengadilan. Materinya dalam hal tersebut dasar hukum Perma nomor 1 tahun 2002, ujar Binaris. Ia menyampaikan gugatan kepada Panitia Percepatan Penanganan COVID-19 dilayangkan dengan akibat merugikan warga secara material maupun immaterial. Materinya di sini, mereka atau korban merasa mengalami kerugian material dan immaterial. Penanganan medis yang dilakukan secara buruk dengan akibat terhalang kelanjutan usaha ekonomi keluarga dan nama baik warga. Sehingga di hadapan masyarakat seperti dilecehkan, terangnya. Warga menilai mereka dituduh terpapar COVID-19, tapi penanganan atau perawatan khusus itu tidak ada. Malah diperiksa lagi ternyata negatif. Petugas COVID-19 tidak melakukan semacam pemeriksaan SOP protokol COVID-19, sehingga hanya tuduhan sepihak. Itu inti dari gugatan kita. Warga mengalami kerugian karena tata kelola penanganan kepanitiaan COVID-19 di Kota Pematang Siantar itu sangat merugikan para korban. Itu inti dari gugatan kita ketika itu. Bahkan termasuk ketika mereka dirawat, itu juga artinya Bang? Ketika mereka menjalani perawatan di beberapa nanti kita akan buktikan di pengadilan ini bahwa proses tata kelola dan tata standar operasional prosedur penanganan korban COVID atau terpapar COVID itu tidak mereka alami sama sekali sebagai korban atau sebagai orang yang dituduh terpapar COVID. Jadi mereka sebenarnya tidak pernah mengalami sebagai pasien yang dituduh tidak mengalami proses penanganan yang semestinya. Itu yang nanti gugus tugas memberikan kabar bohong Bang, atau berita bohong. Ya. Nanti gugus tugas dalam hal ini memberikan berita bohong gitu. Nanti pengadilan yang menilai. Tapi menurut aspek kajian hukum kami bahwa warga dinyatakan sebagai terpapar COVID. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan dan telah melakukan semacam diminta isolasi mandiri, kemudian diketahui bahwa ternyata warga ini tak ada terpapar COVID dan tak ada semacam upaya minta maaf atau melakukan tindakan apapun dari petugas atau kepanitiaan COVID, bahwa mereka ini sebenarnya nggak pernah terpapar COVID, gitu loh. Berapa orang yang dituduh terpapar COVID di Gang Demak itu Pak? Jumlahnya? Dua orang ya? Dua orang. Ya. Bang gini Bang, gugus tugas kan ketika mengumumkan positif kan diumumkan. Ya. Ketika mereka sembuh, apakah juga diumumkan? Itu maksudnya juga Bang? Enggak. Tak ada pengumuman bahwa mereka ini sembuh. Tidak ada. Ya, seandainya itu ada, ini kan sebenarnya mereka sudah melakukan kerja-kerja yang sesuai semestinya. Ini kan nggak ada. Bahkan pengakuan dari ibu ini kembali atau pulang dari rumah sakit dengan inisiatif sendiri, ongkos sendiri. Kan itu yang terjadi. Surat kuasa dan sudah dilegis ke pengadilan
Yang bertujuan ini, hari ini kita akan memasukkan namanya gugatan class action. Yang dimana dalam hal ini materinya berkaitan masalah penanganan COVID-19 dari gugus COVID Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini, pihak pemberi kuasa atas nama Abdul Wahid Katino yang merupakan RT dari Gang Demak dan salah satu korban dari COVID-19 yang dikabarkan dari pihak gugus COVID Kota Pematang Siantar. Dari pihak pemberi kuasa atas nama Abdul Wahid Katino memberikan kuasa kepada kita selaku penerima kuasa dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Siantar. Dalam hal ini bertindak untuk melakukan pendaftaran hari ini gugatan class action di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Makanan memang nggak kurang lah, kalau makan cukup, tapi yang saya sayangkan kan saya dalam keadaan sakit hapus, sebelah hapus. Bayangkan kalau nanti saya meninggal saat itu kan bahaya bagi saya. Dari ponis COVID lalu saya sebagai orang Islam mati tak dimandikan secara Islam dan tidak disolatkan. Ini bahaya bagi kami orang Islam. Pak, terakhir Bapak koordinasi dengan tim COVID kapan Pak? Terakhir saya ketika dinyatakan sehat itu pas tanggal 24 jam 2 saya ditelepon dinyatakan sudah negatif dan boleh dinyatakan pulang. Setelah itu nggak ada lagi komunikasi? Setelah itu saya nggak ingat tanggal berapanya itu saya mengambil surat kesehatan dan itu pun belum selesai. Katanya ada perbaikan. Mungkin karena salah nama tadi. Nama saya Abdul Wahid, tapi yang kemudian adalah Abdul Rahid. Belum diklarifikasi mereka? Belum. Mereka malah nanya data sama saya. Kalau sejak awal saya ketika masukkan di rapid pertama kan sudah masukkan data KTP dan KK. Kenapa begitu saya sudah diumumkan, saya baru ditanya data. Semoga sehat selalu Pak. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Satria Wibowo, Mona Lisa mengabarkan.